Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa kita di channel yang keren ini. Keren cada, saya lagi sakit jari tangan ya, jadi nggak bisa keras-keras. Ya sahabat RH sekalian, kita bahas satu hal menarik ini mengenai rapat pemenangan yang dipimpin oleh Wamendes Paiman Raharjo, Profesor Paiman Raharjo ya. Pasti berkelit. Tapi coba kita lihat ya. Pertama dia mengakui bahwa dia memang memimpin atau berbicara dalam rapat tersebut, tapi dalam kapasitas sebagai relawan katanya. Laporan disampaikan kepada Jokowi dan Pratikno. Mudah-mudahan dia tidak menyebut bahwa laporan disampaikan kepada Bapak Gibran ya. Lalu kepada Pratikno itu temannya Bapak Gibran ya. Jadi kalau logikanya dia mengatakan dia hadir sebagai relawan, maka ketika dia melapor kepada Presiden Jokowi, maka dia melapor kepada bapaknya Gibran kan, bukan kepada Presiden Republik Indonesia, untuk menghindarkan bahwa dia menggunakan jalur atau fasilitas negara. Kira-kira begitu ya logikanya ya. Mau diterima, syukur, nggak diterima, ya memang harusnya nggak diterima ya. Oke, coba kita sedikit bacakan ya. Nih mulai dari Wamendes buka suara soal viral pimpin rapat pemenangan Prabowo Gibran. Coba kita lihat apa dia bilang ya. Ini rektor yang masih aktif kelihatannya di Universitas Mustopo, kok bisa ya rektor aktif? It's okay, memang hak politik ya walaupun dia aktif. Tapi coba kita bacakan ya. Kita bacakan baik-baik ya. Wakil Menteri Desa Paiman Raharjo angkat suara soal video yang dinarasikan sedang memimpin rapat pemenangan pasangan Pragib di sebuah rumah. Paiman mengaku menghadiri rapat tersebut sebagai ketua umum relawan sedulur Jokowi. Luar biasa ya. Bukan sebagai Wamendes. Ia mengatakan rapat itu digelar secara internal di rumah wakil ketua umum sedulur Jokowi pada Minggu sore. Rapat itu lanjutnya membahas agenda relawan sedulur Jokowi yang akan menggelar rakernas di Senayan sekaligus deklarasi dukungan Capres-Cawapres 2024. Itu merupakan rapat internal DPP sedulur Jokowi yang rutin digelar 3 bulan sekali. Rapat dan digelar pada hari Minggu yang membahas perkembangan dinamika politik dan arah politik dukungan sedulur Jokowi pada Capres-Cawapres 2024. Kata Paiman ya, untuk menunjukkan bahwa itu di luar jam kantor. Mana ada menteri pakai jam kantor ya. Menteri, wakil menteri itu adalah pejabat khusus. Bekerjanya 24 hours. Kalau tidak mau ya jangan jadi menteri atau wakil menteri. Paiman menjelaskan bahwa dirinya selaku pejabat negara tidak boleh terlibat terlalu jauh dalam kampanye Pilpres. Luar biasa. Karena itu ia memastikan rapat tersebut menetapkan Bambang Saputra menjadi ketua SC Rakernas Sedulur Jokowi dan ketua Agus Toto sebagai ketua OC. Dan saya tidak terlibat dalam kepanitiaan tersebut. Selanjutnya tapi ikut rapat ya, dan mimpin rapat bahkan. Selanjutnya dalam rapat tersebut saya sampaikan nanti akan saya laporkan ke Pak Pratikno dan Bapak Jokowi selaku pembina sedulur Jokowi dan minta waktu untuk audiensi, kata dia. Luar biasa ya. Jadi Pak Pratikno saya kira bukan sebagai Menteri Sekretaris Negara tapi sebagai mungkin sebagai temannya pembina sedulur Jokowi ya. Sehingga tidak ada kaitannya dengan Wamendes kampanye mendukung salah satu kandidat Capres-Cawapres, tambahnya. Anda percaya ya? Oke. Paiman menegaskan ada narasi sengaja dihembuskan ke publik untuk membuat kegaduhan dan menjatuhkan citranya sebagai Wamendes. Ia merasa aneh dan heran ada pihak yang merasa kebakaran jenggot sehingga meributkan rapat internal tersebut. Ia lantas mempertanyakan banyak menteri dan wakil menteri yang terang-terangan hadir deklarasi dan mendukung Capres-Cawapres namun tak diributkan seperti dirinya. Seperti Pak Sandiaga Uno, Pak Bahlil, Pak Budi Ari, Pak Mahfud yang masih aktif menteri, wakil menteri agama dan menteri-menteri lain dari partai tertentu yang banyak terang-terangan
mendukung capres-cawapres tertentu padahal enggak cuti dan masih aktif sebagai menteri atau wamen, kata dia. Nah, bukan berarti kemudian karena orang lain bisa, dia juga bisa. Oke, coba kita perhatikan governance ini ya sahabat era sekalian. Ini pangkal soalnya adalah sekali lagi putusan MK yang mengatakan itu wakil menteri itu tidak perlu harus mundur, itu soalnya. Ya kan? Kalau dia terlibat di dalam atau menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, maka Prabowo tidak mundur, Mahfud tidak mundur, itu soalnya. Oke. Dan yang kedua adalah Presiden Jokowi sengaja membiarkan orang-orang seputar dirinya terlibat dalam tim pemenangan, tim kampanye. Dan sangat mempersoalkan ketika Nasdem mengusung Anies Baswedan yang tidak ada kaitan langsung dengan pemenangan atau pilpresnya. Nah sekarang sudah ada kaitan langsung. Bahkan tadi saya sudah mengatakan bagaimana peta kabinet tersebut. Sebagian ngeblok ke Ganjar, maka sebagian besar bahkan sebagian ngeblok ke Prabowo dan ya kecil saja ngeblok ke Anies. Yang ngeblok ke Anies itu karena kebetulan berasal dari PKB dan Nasdem saja. Lalu ada yang so-called dianggap netral. Seperti Muhadjir Effendi, Menteri Pembangunan Sumber Daya Manusia. Erick Thohir dianggap netral ya karena mungkin belum memutuskan mau mendukung siapa. Dan juga yang dianggap netral itu Yudo Margono, Panglima TNI. Tapi yang lainnya sudah menunjukkan keberpihakan atau preferensi. Bahkan Menteri Luar Negeri misalnya ke Ganjar, Menteri Keuangan ke Ganjar. Ya. Jadi sobat era sekalian, kita harus bedakan ya, ada hal-hal yang memang tidak diatur oleh hukum. Tetapi tentu saja etika dong. Etika dimanapun adalah Anda harus mendahulukan jabatan Anda sebagai menteri atau wakil menteri dan tidak boleh menggunakan waktu atau jabatan itu untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Itu etikanya. Kalau untuk berkampanye, yang sepanjang yang saya tahu adalah yang boleh kampanye itu hanyalah menteri yang berasal dari partai politik. Kalau menteri itu tidak berasal dari partai politik ya tidak boleh. Menteri relawan ya nggak boleh kampanye. Karena secara resmi yang mendukung seorang calon itu adalah partai politik. Coba kita lihat satu-satu. Sandiaga Uno, boleh kampanye Sandiaga Uno harusnya. Karena dia adalah menteri yang berasal dari partai politik. Pak Bahlil, nggak boleh harusnya. Entah jangan-jangan Golkar dia. Mungkin ya, kalau Golkar ya boleh kampanye. Kalau Golkar dia, tapi kalau dia bukan Golkar nggak boleh. Budi Ari, nggak boleh harusnya. Karena dia bukan dari partai politik. Mahfud MD, apalagi dia bukan dari partai politik dan calon pula. Ya, harusnya mundur tuh. Kemudian Menteri Agama juga nggak boleh berkampanye. Menteri lain dari partai tertentu yang banyak terang-terangan mendukung. Jadi kita harus bedakan menteri yang berasal dari partai politik dan menteri yang tidak berasal dari partai politik. Kalau menteri yang berasal dari partai politik dia boleh berkampanye. Tapi kalau menteri yang tidak berasal dari partai politik dia harusnya tidak boleh berkampanye. Harusnya begitu ya. Bagaimana kalau dia kemudian dimasukkan ke dalam tim kampanye? Kalau dia masukkan ke dalam tim kampanye ya dia boleh berkampanye. Tapi kan Pak Iman kan belum masuk dalam tim kampanye. Kan belum resmi tim kampanye tersebut diumumkan siapa saja orangnya. Karena itu dia tidak boleh cawe-cawe harusnya. Jadi yang boleh itu adalah tim kampanye dan anggota partai politik walaupun dia tidak masuk tim kampanye. Selebihnya nggak boleh kalau pejabat negara lainnya. Nah, kenapa kok pejabat negara yang berasal dari partai politik boleh? Ya karena partai politiknya mendukung dan undang-undangnya mengatakan demikian. Ya, gitu sobat era sekalian. Itu yang sependek yang saya tahu ya. Kalau berubah nanti kita akan cek lagi. Tapi rasanya tidak. Ya sobat era sekalian itu saja ya. Kebetulan saya ada tamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cie.